Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bangun dari tidurnya, pertama kali yang dilihat Alena adalah wajah tampan Abian yang masih tertidur lelap. Dipandangi wajah tersebut dengan menahan sesak yang ada di dalam dada, karena mungkin ini terakhir kalinya ia bisa menatap wajah pria yang sangat dicintainya itu, sekaligus pria yang sudah menorehkan luka terdalam di hatinya. Kau harus bahagia, Bian, karena mulai detik ini aku melepasmu, gumamnya dengan lirih sambil menutup mulut dengan kedua tangan karena tidak ingin sampai pria itu terbangun mendengar suara tangisnya. Kau harus kuat, Alena. Kau harus bisa melepaskan cintamu jika ingin melihat Abian bahagia. Lagi pula, kau tidak sendirian. Sebagian dari Abian ada di dalam tubuhmu. Alena mengusap perutnya yang masih datar, lalu memberanikan diri mengusap wajah Abian untuk yang terakhir kali. Setelah mengucapkan kata perpisahan, dengan perlahan Alena menyingkirkan tangan Abian yang entah sejak kapan memeluk pinggangnya dengan erat, turun dari atas tempat tidur, lalu masuk ke dalam bathroom untuk membersihkan diri. Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar karena saat Alena keluar dari kamar dengan membawa handbag berisikan berkas penting dan uang miliknya, Abian masih tertidur dengan lelap. Bahkan pria itu masih tertidur saat dirinya dengan dibantu Bi Yanti menyiapkan sarapan pagi. "Non, kenapa Tuan belum juga keluar kamar?" tanya Bi Yanti dengan bingung, karena tidak biasanya tuannya itu bangun kesiangan. "Abian masih tidur, jadi lebih baik kita berangkat saja," bujuk Alena. "Tapi Non, apa tidak apa-apa kita pergi sekarang?" tanya Bi Yanti dengan ragu, karena belum mendapatkan izin dari Tuan Abian untuk membawa Nona Alena pergi bersamanya. "Tidak apa-apa, Bi. Jika kita menunggu Abian, kita pasti kesiangan untuk belanja." Alena mencoba meyakinkan pelayannya. Bi Yanti terdiam karena bingung harus bagaimana menatap jam yang ada di atas dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Jika dia menunggu lebih lama lagi, benar apa yang dikatakan Nona Alena, mereka akan kesiangan dan pastinya akan terlambat untuk menyiapkan makan siang. Sementara Alena yang duduk di kursi makan mencoba untuk bersikap tenang meskipun sangat gugup dan takut jika tiba-tiba saja Abian terbangun dan merusak rencananya. "Baiklah Non, kita berangkat sekarang." Bi Yanti pun berjalan sembari mengambil dompet yang berisikan uang dari Tuan Abian juga daftar belanjaan. Tak ingin membuang waktu, Alena pun berjalan mengikuti Bi Yanti dengan jantung yang berdetak dengan cepat. Langkahnya terhenti saat melewati kamar pribadinya, menatap pintu tertutup itu di mana ada pria yang paling dicintainya masih tertidur dengan lelap. "Aku pergi, Bian," gumamnya dalam hati dengan menahan air mata yang hampir terjatuh, menatap seluruh isi ruangan di mana selama beberapa bulan ini menjadi tempat tinggalnya. "Non, ayo." Alena menarik nafas panjang, menguatkan hatinya untuk pergi dari rumah Abian Atmajaya. "Kalian mau kemana?" tanya salah seorang pengawal yang berjaga di depan pintu. "Kami akan pergi belanja kebutuhan rumah," Bi Yanti yang menjawab. "Silakan, tapi Nona tidak diperbolehkan ikut. Anda dilarang keluar dari rumah ini." "Tapi aku sudah mendapatkan izin dari Abian untuk keluar," bohong Alena. Membuat dua orang pengawal dan juga Bi Yanti sedikit terkejut. "Kalau begitu, kami akan bertanya dulu." Salah seorang dari mereka hendak masuk ke dalam. "Silakan saja, tapi jangan salahkan aku kalau kalian terkena amarah Tuan Abian, karena tadi dia berpesan tidak ingin diganggu." Alena berharap kedua orang pengawal itu mempercayai ucapannya.
Bagaimana? Tanya salah satu pengawal pada pengawal lainnya dengan wajah yang bingung. Ada apa ini? Alena dan ketiga orang yang berdiri di depan pintu masuk terkejut mendengar suara tersebut. Sekar yang baru saja tiba di kediaman Abian setelah sebelumnya menginap di rumah kedua orang tuanya, menatap pada Alena, Bianti, dan dua orang pengawal tersebut. Ada apa ini? Sekar mengulangi pertanyaannya. Ini Non ingin ikut pergi belanja bersama Bibi, tapi mereka melarang. Bianti menunjuk pada dua orang pengawal Tuan Abian. Tuan memberi perintah pada kami untuk menjaga Nona Alena agar tidak keluar dari rumah. Jadi, sudah aku katakan, Abian memberikan izin. Kalian saja yang tidak percaya. Potong Alena dengan cepat. Sekar yang diam menatap dua orang pengawal yang ditugaskan menjaga kediaman Abian, lalu tatapan matanya kembali menatap pada Alena, pada wanita yang pernah mendorongnya dengan keras hingga terjatuh. Di mana Abian? Dia masih tertidur di kamarku, ucap Alena dengan setengah berbisik. Semalam dia sangat kelelahan, jadi aku akan bertanya padanya. Sekar yang tidak ingin mendengar omong kosong Alena hendak masuk ke dalam rumah, namun langkahnya terhenti saat wanita itu menghalangi. Yakin kau ingin bertanya padanya? Alena mendekat pada Sekar. Saat ini Abian tidak mengenakan apapun. Jika kau masuk, pria itu pasti akan marah besar, bisiknya. Sial, umpat Sekar dalam hati, mengepalkan kedua tangannya dengan rahang mengeras menahan emosi yang bergejolak di hati saat membayangkan apa yang sudah terjadi tadi malam di antara Abian dan Alena. Biarkan dia pergi dan kalian ikut bersama mereka dan pastikan wanita itu tidak akan berbuat macam-macam. Tapi Nona, kerjakan saja yang aku perintahkan, ucap Sekar dengan tegas tanpa mengalihkan tatapannya pada Alena. Baik Non, ucap keduanya dengan bersamaan. Ayo Bi. Tanpa banyak kata, Alena berlalu dari tempat tersebut dengan perasaan cemas dan gelisah. Meskipun dia sudah menebak kedua pengawal Abian akan mengikutinya, tapi tetap saja ia merasa khawatir rencananya akan gagal. Alena, tunggu! Sekar berjalan menghampiri wanita itu. Good luck, bisiknya dengan senyum penuh arti. Dek. Jantung Alena berdebar dengan kencang, menatap pada Sekar yang berjalan menghampiri kedua pengawal. Kalian pakai saja mobilku. Sekar memberikan kunci mobilnya, karena kebetulan mobil yang tadi dipakainya masih berada di luar gerbang, belum sempat dimasukkan. Baik Nona. Salah satu pengawal mengambil kunci mobil dari tangan Sekar, sementara yang satunya membantu Nona Alena dan Bianti masuk ke dalam mobil. Apa dia tahu rencanaku? Gumam Alena dalam hati, menatap pada Sekar melalui jendela mobil, menatap pada wanita yang sebentar lagi akan menikah dengan suaminya, yang semakin tak terlihat karena mobil yang ditumpanginya semakin menjauh. Stop Alena, jangan pikirkan wanita itu. Yang harus kau pikirkan sekarang, bagaimana caranya lolos dari kedua pengawal Abian. Alena kembali fokus dengan tujuannya. Setelah sampai di supermarket yang dituju, Alena dan Bianti berjalan menuju tempat sayuran dan buah. Alena yang membantu memilih sayuran menatap ke belakang beberapa kali untuk memastikan posisi kedua pengawalnya. Sial, mereka begitu dekat, umpatnya dalam hati, sembari terus membantu Bianti.
Lama mereka berkeliling mencari barang dan bahan keperluan rumah sampai Alena dan Bianti dikejutkan dengan bunyi ponsel yang berdering. Ponsel yang ternyata milik salah satu pengawalnya, dan entah mengapa perasaan Alena tiba-tiba menjadi tidak enak, apalagi saat mendengar suara pengawal tersebut yang menyebut kata Tuan. "Non, cepat pergi, ini waktu yang tepat, biar Bibi yang menghalangi mereka," bisik Bianti. "Tapi pergi Non," Bianti mendorong pelan Nona Alena. Dengan memberanikan diri, Alena berjalan mundur, lalu berlari setelah mengucapkan terima kasih pada Bianti. "Non, Anda mau kemana?" Salah satu pengawal yang melihat Alena berlari hendak mengejar wanita itu. Namun langkahnya terhalang troli belanjaan yang tiba-tiba didorong Bianti dengan kuat hingga membuatnya terjatuh. "Ayo, cepat berdiri dan kejar dia." Pengawal yang sudah menutup ponselnya mencoba membantu temannya berdiri. "Tadi Tuan marah karena Nona Alena keluar dari rumah," jelasnya sambil mendorong Bianti dan berlari dengan cepat mengejar Nona Alena. Sementara itu, Bianti yang melihat Nona Alena berlari semakin menjauh hanya bisa berdoa agar wanita itu bisa meloloskan diri dari kedua pengawal Tuan Abian. Ya, Bianti yang baru mengetahui tujuan Nona Alena yang sebenarnya saat wanita itu mengatakan sudah mendapatkan izin pergi dari Tuan Abian, sengaja berpura-pura tidak tahu sambil memikirkan cara untuk membantu nonanya melarikan diri. Bianti tidak peduli jika yang dilakukannya akan membuat Tuan Abian marah, bahkan kemungkinan yang terburuknya akan dipecat. Tapi Bianti tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang terpenting baginya saat ini adalah membebaskan rantai kesedihan yang membelenggu Nona Alena. "Nona, berhenti!" Kedua pengawal tersebut mengejar istri Tuan Abian meski sedikit kesusahan karena banyaknya pengunjung. Sementara itu, Alena yang terus berlari dengan kencang memegang perutnya yang terasa sedikit kram. "Jangan sekarang, Nak. Bertahanlah sayang, demi Mami." Ia berdoa semoga kandungannya baik-baik saja sambil menatap ke belakang. Namun karena terus berlari sambil menatap ke belakang, Alena sampai tidak melihat seseorang yang ada di depannya, hingga menabrak sampai membuat tas yang dipegangnya terjatuh. Alena yang hendak mengambil tasnya mengurungkan niat tersebut saat melihat kedua pengawal Abian yang semakin dekat. Lupakan saja." Alena pun memilih kembali berlari, meskipun tas yang berisi uang dan berkas penting miliknya harus hilang, karena yang terpenting saat ini adalah bisa lolos dari kedua orang pengawal yang mengejarnya. "Ini tas Nona, ayo cepat kejar dia." Kedua orang pengawal tersebut berlari semakin kencang. Dan saat melihat Nona Alena berhasil keluar dari supermarket tersebut, keduanya semakin bersemangat untuk mengejar karena tas Nona Alena yang ada di tangan mereka membuat wanita itu tidak akan bisa pergi jauh. "Ya Tuhan, aku harus kemana?" Alena menatap ke kiri dan kanan. Dia bingung harus melarikan diri kemana. Karena tidak memegang uang sepeser pun, ingin naik taksi, tapi Alena bingung harus membayarnya dengan apa. "Itu Nona Alena." Melihat kedua pengawal yang berjarak tidak jauh darinya, Alena pun kembali berlari meskipun tubuh dan perutnya terasa sakit. Karena sudah tidak sanggup untuk menahan rasa sakit di perutnya, Alena pun memilih berhenti berlari lalu bersembunyi di antara mobil yang terparkir di halaman supermarket. "Ya Tuhan, tolong aku," ucap Alena sambil menahan isak tangisnya, menunduk bersembunyi saat mendengar suara pengawal Abian yang memanggil namanya.
Dad, Alena tidak kuat. Alena menyerah, lirihnya dengan wajah yang ketakutan saat mendengar derap langkah yang mendekat dan berhenti tepat di depannya, hingga membuat Alena bisa melihat dengan jelas dua pasang sepatu berwarna hitam yang sudah dapat dipastikan milik dua orang pria.